Sidang perdana gugatan Wan Prestasi yang diajukan Nikita Mirzani terhadap Dr. Reza Gladys dan suaminya atau Bang Mufid, serta beberapa pihak tergugat turut digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang perdana ini, Nikita Mirzani diwakili oleh kuasa hukumnya Fahmi Bahmid. Tergugat juga diwakili oleh masing-masing kuasa hukum. Namun sayangnya, majelis hakim memutuskan untuk menunda persidangan selama 2 minggu untuk memanggil turut tergugat. Sidang tadi sudah dibuka secara resmi. Yang pertama diperiksa itu identitas saya. Saya dan tim lawyer, ini Usman, ini Mira, ini Gali adalah tim lawyernya Nikita Mirzani. Tadi kami diperiksa identitas kami. Saya dan teman-teman ini siapa? Anda itu siapa? Makanya kami tadi bawa berita acara sumpah. Kunci dari advokat itu adalah berita acara sumpah karena itu hanya bisa dikeluarkan oleh pengadilan tinggi di mana tempat kita berdomisili. Dari berita acara sumpah kami ditanya lagi, Anda itu tergabung di organisasi mana? Iya kan? Itu namanya kartu tanda advokat. Jadi tadi kami menyerahkan satu asli berita acara sumpah, fotokopinya sudah saya lampirkan. Yang kedua, fotokopi atau asli kartu tanda advokat. Setelah itu kuasa tadi diperiksa, diverifikasi dan dilihat apakah kuasa ini sudah terdaftar resmi atau tidak di Kepanitraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Alhamdulillah secara administrasi saya telah memenuhi syarat sehingga sidang diteruskan dengan memeriksa identitas daripada tergugat 1 dan tergugat 2. Seperti itu. Tadi karena ada 3 pihak yang belum hadir, maka sesuai dengan peraturan mereka harus dipanggil lagi secara patut, diberi waktu 2 minggu untuk memanggil kembali. Seperti itu. 3 pihak itu siapa aja, Bang? Turut tergugat 1, 2, dan 3 itu siapa aja, Bang? Turut tergugat 1, 2, dan 3. Yang satu adalah kepolisian, yang kedua adalah kejaksaan, yang ketiga adalah PT Bumi Wasesa yang ada di BSD. Sidang ditunda 2 minggu lagi dari tanggal hari ini. Tanggal berapa tuh, Bang? 11. Tanggal 11. 11 Juni ya? Iya. Jadi seperti itu, ya kita ikuti lagi prosesnya. Yang penting supaya teman-teman paham semua kenapa nih kita mengajukan gugatan ini kita meminta perlindungan kepada Yang Mulia Pengadilan, meminta perlindungan kepada Yang Mulia Kepolisian, meminta perlindungan kepada Yang Mulia Jaksa Agung. Ini loh, saya ada masalah seperti ini yang menurut saya ini bukan persoalan pidana. Ini menurut saya adalah persoalan adanya ingkar janji, adanya sebuah kesepakatan secara lisan dan seterusnya. Itulah yang saat ini kita uji dan kita meminta perlindungan. Sekali lagi kita meminta perlindungan kepada kepolisian dan meminta perlindungan kepada Jaksa Agung supaya bisa memberikan perlindungan secara hukum kepada Nikita Mirzani, seperti itu. Bang, minta tanggapannya, Bang, bahwa pihak tergugat mengatakan bahwa gugatan Abang Perdata ini adalah modus untuk menghentikan pidana, Bang. Saya tidak menanggapi, tanya sama yang bersangkutan. Yang jelas secara hukum gugatan itu dibenarkan dan di dalam KUH Perdata ada yang namanya gugatan Wan Prestasi dan ada yang namanya gugatan perbuatan melawan hukum. Kalau Wan Prestasi itu adalah ingkar janji atau seseorang yang tidak mentaati apa yang pernah disepakati. Kesepakatan itu bisa lisan dan bisa tertulis secara hukum. Makanya namanya Wan Prestasi atau artinya ada seseorang yang ingkar janji. Kejadian berawal dari November 2024, itulah asal terjadinya kesepakatan lisan di antara. Bagaimana kesepakatannya nanti kita uji di persidangan. Jadi itu adalah hak yang diberikan secara hukum dan itulah yang diminta sama Nikita Mirzani. Nikita Mirzani waktu saya besuk dia bilang, Bang, sudah saatnya Abang ajukan gugatan Wan Prestasi, sudah saatnya saya meminta perlindungan kepada Kapolri, saya meminta perlindungan kepada Jaksa Agung atas masalah yang menimpa diri saya karena saya tidak kenal dengan yang bersangkutan. Saya tiba-tiba dihubungi dengan seseorang melalui staf saya atau Ismail Marzuki. Saya tidak kenal kepada tergugat. Itulah persoalannya, makanya Nikita, Abang ajukan gugatan Wan Prestasi, saya meminta perlindungan, Bang, sama Kapolri, saya ingin meminta perlindungan, Bang, kepada Jaksa Agung. Sehingga itulah mereka karena ada bagian dari persoalan pidana, mereka
kita jadikan turut tergugat supaya bisa memberikan perlindungan kepada Nikita Mirzani dalam perkara yang ada di kasus pidananya. Seperti kontrak perjanjian itu lisan. Itu menguatkan untuk bukti, Bang. Lisan, jadi di KUH Perdata itu tidak tertulis ada lisan. Yang penting memenuhi syarat. Syaratnya adalah kesepakatan itu adalah sesuatu yang halal, para pihaknya ada, subjek dan objeknya ada dan sebagainya seperti itu. Satu yang harusnya Nikita sekali lagi tidak pernah kenal dengan tergugat, ya, tidak kenal dan tidak tahu. Tiba-tiba dihubungi dan itu pun Ismail Marzuki beberapa kali ditelepon, baru dia angkat teleponnya terus minta tolonglah direview yang baik-baik produk saya. Makanya Nikita ini endorse. Ya udah kalau gitu tolonglah harus sesuai dengan aturan, nanti kita bantu untuk review yang baik-baik. Belum selesai kesepakatan itu dilaksanakan dan belum berakhir karena November ke November itu artinya 1 tahun. Ya kejadian November, terus ada kalimat, nanti kalau memang tolong ingatkan aku Mail. Itu ada kalimat semua di dalam percakapan tersebut. Itu adalah bagian dan itu tertuang dalam berita acara pemeriksaan. Itulah yang saya katakan saya uji saat ini. Masalah penerimaan uang 4 miliar itu saat ini saya uji di Pengadilan Perdata. Apakah itu bagian dari kesepakatan ataukah ada persoalan lain yang sebagaimana yang dilaporkan. Seperti itu. Bang, artinya Nikita Mirzani berharap uang kerugian itu balik, Bang? Uang itu, kalau itu kan hak dia sebetulnya. Karena dia diberikan sesuatu untuk melakukan sesuatu. Ya, karena itu adalah sebuah yang telah disepakati. Bahkan yang menentukan pembagian penyerahan uangnya pun adalah tergugat, di mana dia membagi 2 kali secara tunai 2 miliar, secara transfer 2 miliar. Dan itu mereka yang mengatur semua. Jadi bagaimana ada upaya-upaya yang dilakukan Nikita Mirzani? Ini kita nggak melakukan apa-apa, kenal juga tidak. Permohonan talak cerai dari aktor Arya Saloka terhadap istrinya Putri Anne telah resmi dikabulkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kabar ini disampaikan oleh kuasa hukum Arya Saloka, Alfah Abdurrahim. Arya Saloka dan Putri Anne bercerai secara fair stake. Putusan majelis hakim tanpa kehadiran tergugat yang sudah dipanggil secara sah. Abdurrahim menjelaskan bahwa setelah putusan ingkrah, Arya Saloka diwajibkan untuk mengikrarkan talak secara langsung. Mengenai hak asuh anak jatuh ke tangan Putri Anne sesuai dengan fakta persidangan. Udah datang ke sini untuk interview kami, dan yang pertama kita sampaikan prinsipal kita juga nggak hadir di sini karena kan ini sifatnya cuma e-court ya, dia kan sifatnya cuma e-court dan cuma pemberitahuan by elektronik. Jadi alhamdulillah sekarang sudah diputus permohonan talak cerai dari Arya Saloka, Mas Arya Saloka, dan sudah dikabulkan permohonannya. Sehingga untuk selanjutnya nanti tinggal ikrar talak. Sudah sih, mungkin itu aja karena ini sifatnya kita belum terima salinan putusan juga dari pengadilan, dan saya pun baru di court saya baru terupload itu putusan tadi sekitar jam 12-an. Nah, kurang lebih amar putusannya seperti itu. Sekarang saya kembalikan kepada rekan-rekan media kalau misalnya ada pertanyaan yang sudah diterima permohonannya. Permohonannya dikabulkan gugatan kita, terus habis itu diizinkan untuk mengikrarkan talak cerai oleh pihak pengadilan atau majelis perkara Kuo, sehingga nanti kita tinggal menunggu langkah selanjutnya bila mana tidak ada verzet. Dan kemungkinan besar itu tidak akan ada verzet karena kan putusan ini diputus secara first take dan tidak dihadiri oleh termohon. Namun di belakang kita sebagai kuasa hukum sama-sama tahu bahwasannya hubungannya sebenarnya ya baik-baik saja, perceraiannya tidak ada defense atau tidak ada counter dari pihak termohon,
sehingga kita masih menunggu putusan ini ingkrah gitu. Karena kan setelah dia diajukan tuh setelah ingkrah 14 hari setelah ingkrah itu putusannya sudah dianggap diberitahukan kepada para pihak gitu 14 hari setelah itu gitu. Nanti area berarti harus wajib ya Bang untuk Iya. Kalau untuk ikrarnya dia wajib harus hadir. Bang, hak asuh anak gimana? Untuk hak asuh anak ya sebagaimana keterangan founding partner kami Pak Novel Rizky dan hasil dari fakta-fakta di persidangan itu hak asuh anak jatuh kepada putrianya. By law memang di bawah dari 12 tahun hak asuh anak jatuh kepada ibunya. Untuk nafkah sendiri ada yang Kalau untuk nafkah kita tidak perdebatkan di situ dan kita juga tidak ada petitum atau posita yang membahas terkait dengan nafkah. Jadi nafkah itu semuanya kita kembalikan kepada para pihak, termasuk prinsipal kami. Bang, ini kan bisa dibilang dari awal mulai persidangan, dari persidangan pertama hingga sekarang putusan, berarti dari pihak Putri Anda tidak tampak hadir juga ya Bang ya? Betul, tidak hadir dan sudah diputus juga dalam putusan di situ dijelaskan bahwasannya panggilan itu sudah secara patut dikirim dan diterima. Gitu. Bang, gue lupa tadi. Arya sendiri mendengar putusan ini sudah tersampaikan atau gimana? Ya beliau selalu mendoakan yang terbaik lah untuk langkah ini. Jadi responnya juga ya siapa sih yang ada respon cerai senang gitu, nggak mungkin kan. Jadi kalau respon dari Arya sendiri ya beliau cuman berterima kasih kepada kita karena kita kuasa hukumnya menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang dipermohonkan oleh klien kami. Gitu sih. Sebenarnya kalau dibilang lega nggak lega ya itu kan saya nggak bisa jawab ya. Tapi sepengetahuan kami ya mungkin ya langkah hukum ini memang jalan satu-satunya saja yang memang harus ditempuh. Tapi kalau dikata lega atau enggak ya semua juga pasti punya bebannya sendiri. Bang, mengabulkan isi gugatan berarti ada juga pihak ketiga isi gugatan? Oh, kalau itu nggak ada. Sampai sekarang dari fakta-fakta dan evidence yang kita terima itu nggak ada sama sekali keterlibatan pihak ketiga. Jadi by law memang kalau memang sudah tidak ada evidence yang diajukan kepada kami ya kita jalankan sesuai prosedur aja. Bang, meskipun tergugat nggak pernah hadir dalam persidangan gitu ya, komunikasi tapi masih jalan sama Bang Arya? Kami dengan kalau itu sepengetahuan kami komunikasi pasti ada, tapi melalui apanya kita juga nggak tahu dan secara detailnya kita juga nggak tahu. Yang saya ketahui adalah komunikasi antara termohon dan pihak pemohon Arya atau Mbak Ana itu baik-baik saja sampai sekarang. Maksudnya tidak pernah ada manuver atau defensif yang memang sangat penting dimasukkan dalam pokok perkara. Penyanyi Rosa menjajal dunia seni peran dan mengisi original soundtrack di film terbaru garapan sutradara Roni berjudul Tak Ingin Usai di Sini. Ada orang yang menderita karena cinta. Masa kini doang udah nyerah? Pelantun lagu tegar itu mengaku saat diajak untuk ikut main peran dalam film tersebut sempat tidak percaya diri karena merasa tidak bisa berakting. Namun seiring berjalannya waktu, ia akhirnya menerima karena peran yang ditawarkan sutradara adalah sebagai dirinya sendiri dengan nama aslinya. Makanya mulai sekarang kita harus rayain ulang tahun barengan. Ini
kan bisa dibilang perdana nih Teh Ocha main film di luar film Teh Ocha sendiri, gimana perasaan anaknya? Lucu aja ya, aku sendiri jujur belum nonton filmnya yang udah jadi karena kemarin kan aku sangat sibuk dengan konser kan, jadi belum bisa untuk menonton filmnya. Tapi hari ini akan menjadi pertama kali juga aku nonton. Aku nggak tahu hasilnya seperti apa, pede aja karena udah nggak bisa diapa-apain. Tapi yang pasti sebuah pengalaman yang unik buat aku. Tapi mudah-mudahan nggak aneh ya. Karena aku berperan sebagai diri aku sendiri, sebagai Rosa yang sedang mencari lagu dan akhirnya mendapati cerita di balik lagu itu yang ternyata luar biasa tentang cinta yang memang unconditional. Proses belajar aktingnya seperti apa? Jujur nggak pernah belajar acting ya, dan aku cuma dengerin ke Robert aja dijelasin tentang ini, terus aku baca skripnya, aku nonton juga yang yang versi luarnya yang zaman dulu gitu, dan ya udah karena berperan sebagai diri sendiri, jadi ya udah aku cuman menjalankan aja ceritanya begini, tapi aku sebagai Rosa. Aku berpikir ya kalau ketika teman-teman ini bercerita, teman-teman aku di karakter itu bercerita tentang Kay and Cream, aku cuma dengerin dan merespon itu. Tapi mungkin seperti aku juga nggak tahu hasilnya ya, jadi aku deg-degan banget jujur Lin, karena acting sama nyanyi kan jauh banget bedanya. Biasanya aku ngejudging orang untuk nyanyi, kebayang nggak sih hari ini penampilan aku di bioskop akan dijudge oleh emang orang-orang yang ahli dalam film gitu, jadi aku takut. Hal menarik ketika di belakang layar, di depan layar seperti apa tuh? Hal yang menariknya adalah kalau rasanya ini teamworknya itu benar-benar harus pas banget, karena aku pastinya kan gak mungkin monolog ya, jadi aku beserta teman-teman aku itu berkomunikasi. Nah disitulah kayaknya memang kita yang tidak kenal sebelumnya, tapi tiba-tiba harus berkomunikasi dengan akrab gitu kan. Berkomunikasi itu artinya berakting, ngobrol dan lain-lain. Itu sih challenge-nya. Sekalinya ngambil film sendiri nggak di kaca gitu? Enggak sih, karena memang obrolan gitu loh. Jadi memang tadi itu sangat terbantu sama pemain-pemain film lainnya yang ada di scene yang sama dengan aku. Misalnya kayak Anya. Sekalinya dapat peran nangis gitu kan, gimana tuh? Aku loncengeng ya. Mungkin seharusnya tidak menangis sebetulnya, tapi emang gak kuat sih. Kalau kalian sendiri lihat filmnya pasti juga gak kuat. Tapi itu mendukung jadinya untuk karakter gitu kan? Gimana nih mungkin dengan dulu? Aku tahu ya, tapi memang naturally akan nangis menurut aku. Teh Ocha dapat support nggak sih dari adik? Enggak, dia ini nggak nonton, dia juga nggak tahu aku ngambil. Oh iya. Mungkin sedikit di Teh Ocha ini kan terus ya sekarang gimana nih? Alhamdulillah rezeki yang aku syukuri dan keluarga aku syukuri pastinya, alhamdulillah. Ya doanya aja semoga rezeki bisa dinikmati dan nantinya lulus dengan baik dan bisa bermanfaat buat banyak orang. Di Unpad jurusan hubungan internasional IUP. Memang itu kayak kita nih. Ini kan kalau di film mudah nangis, tapi kalau buat nyanyi sendiri gimana? Aslinya emang cepet nangis. Tapi kalau nyanyi kontrol emosinya biasanya gimana? Memang kalau nyanyi ya aku pura-pura aja nggak ada apa-apa gitu. Padahal ya udah nyanyi aja. Tapi aku nggak masukin semuanya bener-bener, kalau nggak aku nangis. Tapi bisa nangis sambil ketawa itu gimana tuh? Kayak mix feelingnya, kayak sempet ada. Nggak tahu aku juga. Ya udah lihat aja nanti.